Ya, ini adalah proses pembuatannya. Saya sudah menyimpan filenya yang kemarin saya buat di aplikasi Balsamiq. Ya, ini dia. Ini saya buat dari awal seperti ini. Saya menggunakan form. Saya menggunakan iOS iPhone. Kemudian iOS iPhone ini bisa disesuaikan serinya di sini. Ini ada seri 4 5,SE dan saya menggunakan yang seri atau model iPhone 6,7 atau 8. Kemudian di sini juga saya menggunakan sebagai backgroundnya biru, itu saya menggunakan form ataupun common. Nah, ini di common ini atau rectangle ini kita bisa tekan, terus atur posisinya sesuai kemauan, dan jadinya biru seperti ini. Nanti kita bisa beri warna di sini. Ini warnanya. Oke. Kalau hapus tinggal klik backspace saja. Kemudian untuk gambar ini saya ambil di folder, tinggal ditekan sama seperti yang tadi. Kemudian untuk tulisan medical record menggunakan teks, kemudian a big title ataupun some text bisa. Terus juga untuk yang loading ini saya menggunakan progress bar. Ini di media, nanti di progress bar ini di scroll seperti biasa, terus kita bisa memilih desainnya ya, terus colornya juga bisa, dan kita hapus saja. Oke, ini juga sama pembuatannya. Ini saya menggunakan di icon, di sini ada masuk tanda tangan, ini juga di icon, ini icon, tanda tanya di icon. Nama pengguna dan kata sandi ini saya menggunakan common, ini digeser, terus nah ini tag input, saya menggunakan tag input. Kemudian kita tinggal tuliskan, kemudian enter ya. Push. Sedangkan dimasuk ini saya menggunakan button. Nah, ini dia button. Saya menggunakan ini sama dimasukkan kata-katanya, kemudian enter. Kalau pilih bahasa saya menggunakan combo box. Ini dia. Pilih bahasa. Terus ya, untuk tampilan ini saya menggunakan di sini di form fill set ini ya, fill set. Kemudian saya menggunakan scroll, ini dia scroll bar di layout. Kemudian lanjut lagi, ini data, saya menggunakan button, kemudian diatur nantinya juga pilih. Oke, ini juga bisa pilih data atau scan. Nah, dia berwarna biru. Oke.
Nah, di sini ini saya selamat, ini saya menggunakan di iOS ya. Nah, ini kita tinggal tulis yes, ini no-nya dihapus di sini, kemudian enter. Oke, backspace, kemudian registrasi baru ini saya menggunakan di form. Ini dia group name, ini seperti ini. Terus juga kemudian scroll bar ini, scroll barnya. Oke, kemudian untuk tabel menggunakan, saya menggunakan teks, diganti satu persatu, nama no rm, jenis ya. Kemudian untuk menu bar ini saya menggunakan form ya, ini saya menggunakan form untuk menu bar. Ini menggunakan button, kemudian tanggal menggunakan tanggal, bisa diatur. Kemudian ini di icon, ini tag, some tag ya. Oke, itu ya, jadinya seperti itu. Di tutorial YouTube sangat banyak dan sangat mudah sekali dipahami. Tampilannya seperti ini. Ini dia tampilannya. Tampilan masuknya, atau buat login pengguna kata sandi masuk daftar. Jika kalian sudah punya email atau kalian langsung saja klik atau masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda. Jika kalian belum punya, kalian bisa klik daftar. Kemudian kalian akan dialihkan ke registrasi pengguna baru. Di sini kalian harus memasukkan kata sandi, email, nama, dan nomor telepon Anda. Kemudian kalian centang, itu membuktikan bahwa data yang kalian isi benar. Kemudian klik daftar. Lanjut, ini registrasi. Kemudian ini sudah berhasil registrasi, ada tanda selamat, kalian klik yes saja. Kemudian kalian awal, ini ada menu bar data, scan, peminjam laporan. Kemudian di sini juga ada tabel untuk mulai scan. Jadi ini membuatnya menggunakan aplikasi Balsamiq. Terima kasih. Iya, ini ada DFG level 0. Cara membuatnya saya langsung dari menggunakan insert dan shape. Terus kalian bisa memilih kode untuk entity, kemudian lingkaran ini untuk sistem, dan tanda panah ini untuk
Kemudian untuk menulis di sini saya menggunakan shape kotak ini, kemudian klik format auto shape, kemudian di color ini kita pilih no color agar hanya bisa diubah kemana saja. Dimulai dari petugas menyerahkan DRM ke sistem, kemudian sistem mengeluarkan struk data ke petugas. Admin itu menginputkan atau scan data DRM dan juga admin menginputkan atau scan data pinjam ke sistem dan daftar pinjaman DRM. Kemudian di sini ada peminjam atau mahasiswa, pengacara. Di sini peminjam meminta daftar izin terlebih dahulu, akan memverifikasi ke peminjam baru bisa meminjam DRM. Setelah mendapatkan verifikasi yang tadi, kemudian sistem mengeluarkan DFD level 0. Lanjut ke DFD level 1. Cara pembuatannya sama seperti kontak diagram, menggunakan Word dan di insert, pilih shape ya. Kemudian di sini ada entity peminjam, admin, petugas, dan ketua rekam. Banyak sekali data flow. Di sini juga ada sistem input pinjaman, sistem input scan, proses scan, dan sistem cetak laporan. Kemudian di sini ada 3 data store. Yang pertama data store tabel pinjaman, tabel scan, dan data store tabel struk. Dimulai dari peminjam, ini meminjam DRM ke sistem input pinjaman. Input pinjaman ini datanya nanti akan disimpan di data pinjaman, kemudian akan diberikan ke input scan, input data pinjamannya ke input scan yang diinput oleh admin filing. Admin ini kemudian input DRM ke input scan, dan datanya cek tabel ini dimasukkan ke data store tabel scan. Kemudian tabel scan ini menghasilkan hasil scan ke input scan. Kemudian inputan scan ini menuju proses sistem proses scan, di mana proses scan ini menghasilkan cek struk dan disimpan di data store tabel struk. Kemudian tabel struk ini menghasilkan cek hasil struk dan dibagi atau dikeluarkan oleh proses scan ke admin, yaitu daftar data DRM dan itu struk data. Kemudian data dari tabel struk tadi bisa dibuat cetak laporan, serta dari tabel scan di data store tabel pinjaman juga bisa cetak laporan. Kemudian cetak laporan ini bisa dibuat laporan atau laporan ke ketua rekam medis. Kemudian lanjut ke DFD level 2. Pembuatannya sama menggunakan Word, insert, kemudian save. Di level ini kemudian sistem proses scan, lihat scan, update scan, dan hapus scan, serta data store tabel scan. Di sini admin bisa menambah scan melalui proses scan,
sistem proses scan, kemudian admin juga bisa menghapus scan atau delete scan melalui sistem menghapus scan, dan admin juga bisa melihat scan dari sistem melihat scan, serta admin juga bisa mengupdate scan dari update scan, sistem update scan, yang kemudian datanya akan disimpan semuanya di tabel data store tabel scan. Kemudian untuk ERD-nya, kemudian lanjut ke ERD diagram. Sini sama menggunakan Word, insert dan shape. Sini insert dan shape ya. Kemudian di sini ada entitas peminjam, petugas, admin, dan ketua rekam medis. Terus juga ada atribut di peminjam, ada nama, pekerjaan, alamat, serta di petugas nama, ID petugas, email. Di admin juga nama, email, ID admin, serta di ketua rekam medis atributnya ID ketua rekam medis, email, dan nama. Kemudian di sini ada 4 relasi. Yang pertama yaitu peminjam mendaftar ke admin atau mendaftar ke admin, peminjam meminta izin kepada petugas, kemudian petugas menyerahkan DRM ke admin, kemudian admin membuat laporan untuk ketua rekam medis.